lo jangan naik motor kalau lagi becek-becek, udah itu dong pesan. Tapi penjelasannya ternyata dendanya sampai 500.000. Integral, lo tau gak sih integral yang lambangnya kayak toge? Iya, gini set. Ngapainnya kita belajar kayak gitu ya? Oke Podcast, obrolan karyawan. Selamat datang untuk di Oke Podcast, obrolan karyawan podcast. Baju kita samaan nih. Lo kan minjem. Iya. Emang lu beli? Gue beli. Apaan enggak dikasih juga endorsan? Oke lah. Kita pakai baju match dari DigiCamps ya. Ini Merdeka. Waktu edisi 17 Agustus. Iya. Ini sebenarnya di belakangnya ada tulisan perjalanan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dan sebagainya di belakang sini ada. Nah, halo Kabik, apa kabar? Baik. Ya sih, akhirnya kita bertemu lagi setelah sekian lama. Ini ngomong apa sih? Kita sangat serius nih. Perumusan BPUPKI. Perumusan presiden boleh nggak 3 periode? Aduh. Berat kan? Sangat bahaya juga kalau kita bahas di sini. Kabika kabar sangat baik untuk di hari ini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini sangat susah dapat waktunya Kabika. Nggak kebalik. Gue mah ada mulu, lo aja yang Alah. yang banyak aku masalah. Aku akan telepon dulu ada. Ya, tapi tadi emang iya. Kan jadi berarti lagi. 1 jam gue nelfon 3 orang beda-beda. Berarti kan lagi kadang-kadang ada yang sibuk Itu banget. untuk cari modal project baru. Iya. Harus, itu penting soalnya. Jadi kalau nggak gue telepon. Nih kita langsung ngomong, ada endorsan kita. Selain ada DigiCamps, kita ada endorsan dari Teh Kotak tuh. Aduh. Netes nih. Jorok banget sih. Netes masih full. Baru ditusuk. Nah, oke Kavi, kita mau ngebahas beberapa konten Kamadi kan kayaknya terlalu banyak yang memotivasi juga. Nih untuk di konten tapi kali ini. bukan Mario Teguh. Iya, makanya untuk di kali ini bukan yang memotivasi, tapi kita untuk sharing tentang perkembangan yang begitu luas digital marketing. Sekarang kan orang beralih. Nah, untuk di digital marketing ini gue baca-baca juga, mungkin Kavika dan beberapa teman-teman juga ada ngebaca. Perkembangannya sangat begitu pesat ya, sekitar berapa persen? 37%. Apa itu? 37% di masa pandemi, orang udah beralih ke populasi orang yang melek digital itu naik kurang lebih 30% selama pandemi. Dan sebagian besar diantaranya tidak akan meninggalkan kebiasaan yang sama setelah nanti pandemi berakhir, meskipun kita nggak tahu itu akhirnya kapan. Jadi logikanya gini, dulu orang-orang yang nggak tahu menau tentang dunia digital itu banyak, tapi gara-gara pandemi semua beralih. Contohnya misalnya ibu-ibu yang dulu nggak tahu Zoom, tiba-tiba harus ngajarin anak-anaknya sekolah online ya. Dulu yang biasa belanjanya ke mall, ke pasar, sekarang jadi ke online semua. Nah, populasi kayak gitu benar. Orang-orang tua kita di rumah yang boro-boro Zoom, kayaknya video call aja belum tentu tahu kan. Baru-baru pas pandemi aja. Pas pandemi aja tiba-tiba ternyata ada platform atau aplikasi yang bisa membuat kita ngobrolnya banyak orang. Tiba-tiba keluarga-keluarga yang nggak bisa mudik, halal bihalalnya online gitu. Kebayang nggak sih ada nenek-nenek kayak kakeknya juga ikut Zoom itu kan. Nah, orang-orang yang kayak gitu itu nambah populasinya di masa setahun terakhir inilah, hampir 2 tahun sih sebenarnya. Nah, sekarang kalau kita bicarakan tentang semua beralih ke digital. Tapi sebelumnya, di masa-masa beberapa tahun sebelumnya Kak, ada nggak sih pekerjaan yang ini kita kerjakan gitu, apalagi yang ini yang gimana? Yang seperti pembuatan kreatif konten, digital konten. Maksudnya di sebelum-sebelumnya sebenarnya sih profesi yang terkait digital kreatif atau digital konten atau apa itu sebenarnya mungkin maraknya 1 dekade terakhir ya. 1 dekade sampai 5 tahun terakhir. Kalau 1 dekade kan kurang lebih 10 tahun ya. Jadi tapi 5 tahun terakhir ini benar-benar YouTuber semua segala naik gitu. Zaman-zaman dulu, jangan kan 10 tahun yang lalu, mungkin 4-5 tahun yang lalu kita masih pakai BlackBerry misalnya, ya nggak sih? Iya benar. 5-6 tahun kita masih pakai BlackBerry yang kayaknya waktu zaman itu udah canggih udah banget. Udah wah banget lah, keren banget. Setelah kita tahu sekarang, dia lah bisa apaan sih, itu cuma bisa ngechat doang, tapi nggak ada aplikasi yang bisa jalan di dalamnya. Paling ada pun dulu masih Twitter, Facebook gitu-gitu. Nah sekarang kan semuanya ada di tangan. Ibaratnya aku kalau jalan kemana-mana nggak bawa dompet tuh nggak khawatir. Jadi yang penting ada handphone yang penting ada handphone, karena semuanya udah pindah ke digital. Dan kalau dibilang ada apa enggak, ya ada, tapi mungkin nggak semasif sekarang perkembangannya. Pandemi ini mendorong orang-orang untuk lebih banyak akhirnya lari ke situ.
lari ke digital Gitu. semua. Nah, Mau nggak mau kan? apalagi kita yang bidangnya adalah ngebuat konten atau ngehandling konten web dan sebagainya itu Kak, sulit nggak sih kita untuk menerjemahkan atau memberitahu orang-orang yang kerja di BUMN atau BUMD dan ya di dunia-dunia seperti itu kan, karena Menurut lo, sulit nggak? Gue nanya dulu sama lu. kalau menurut gue sih, kalau jawaban gue ya, Iya. jawaban gue ya, Ah, jawaban gue jawaban sih lu dong. iya. Kalau jawab Sulitnya gimana? sulit nggak sulit, karena kan sekarang orang udah masuknya yang anak-anak muda semua yang otomatis ya kerjaan mereka di yang tadi di bidang digital itu. Tapi kalau menurut gue sulitnya masih ada beberapa orang di belakang yang usianya ya masih belum teredukasi di bidang digital. Makanya mungkin beberapa kalau kita jelasin Instagram memang apa ya yang bertanya kayak gitu. Nah, kalau menurut lu gimana sih Kak cara meyakinkan orang-orang yang seperti itu yang sebenarnya kita bisa lo ngehandle. Kalau konten-konten? kata gue, jualannya mungkin akan lebih berat 3-4 tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang, orang-orang teredukasi dengan sendirinya, Chris. Ya nggak sih? Iya sih, kalau menurut gue. Kalau dulu mungkin, misalnya Susah payah banget ya, zaman dulu ya. Kita bikin agensi kayak gini 5-6 tahun yang lalu. Nah, itu yang baru lo bilang, effortnya susah banget nih. Nah, waktu itu kan Kamadi kan di 2000. Kamadik waktu awal-awal juga begitu. Kamadik kan sebenarnya kalau jadi badan hukum beneran kan baru akhir 2018. 18. Sebelumnya sudah ada cikal bakalnya, dan memang kita dulu nggak main di kreatif konten. Itu belum 3 tahun ya. Itu aja masih belum terbuka sekarang orang. Jadi memang masih kerjaan kita masih lumayan untuk meyakinkan orang. Sudah ada beberapa yang melek untuk mengembangkan sosmed sendiri. Tapi ya belum sesignifikan sekarang ininya. Kalau sekarang sebenarnya kita nggak terlalu capek jualan karena mereka sendiri yang otomatis nyari kita. Udah mempelajari gitu ya. Nah, sekarang Traffic-nya. pekerjaan kita sebagai agensi adalah ada ratusan atau ribuan bahkan agensi di tanah air ini. Gimana caranya biar kita bisa menonjol di antara mereka. Jadi persaingannya kan memang semakin ketat nih. Iya. Nah, sekarang gimana cara kita untuk memenangkan persaingan itu? Gimana cara kita sampai di target pasar yang benar-benar kita tuju? Gimana cara kita punya diferensiasi dibanding yang lain gitu? Nah, kalau dari Kavika sendiri, contoh orang-orang yang oke, gue yang kemarin kan sempat ada yang nanya red card gitu ya. Iya. Tapi tiba-tiba yang Iya, nggak apa-apa Iya, juga. nggak apa-apa juga. Nah, makanya itu. Karena memang yang bertanya begitu bukan pasar kita kan. Iya, Nggak apa-apa, gitu. nggak masalah. Tapi ya kita buatin aja. Nah, itu Kak Fik, maksudnya yang membuat beda diferensiasi. Ini sebenarnya udah diulang-ulang juga Iya, gitu kan, iya. diulang-ulang juga. Tapi yang membedakan, antara Kamadik dengan yang lain, meskipun kalau ngomongin budget ya itu ya di luar Iya. kuasa juga ya, terserah lu mampunya berapa, bukan mampunya kalau kita bilang yang udah disiapkan berapa untuk handling konten sosmed dan sebagainya. Itu gimana sih Kak Fik, yang kalau menurut gue pribadi, contoh, gue punya ada satu, ya kan dibilang Kamadik targetnya kan berbeda juga ya, karena maunya kan di B2B itu ya, di bisnis-bisnis yang perusahaan. Oke, gue punya perusahaan ini Kak Fik, gue nyari agensi untuk, ya sebenarnya kita juga ada pasti pengelolaan medsos dan sebagainya, kita juga ada, tapi ya kurang maksimal. Makanya tim kita nyari ada beberapa kategori agensi yang udah disiapkan gitu. Oke. Terus agensi Kamadik, Ngomong apa sih gue bingung. ya maksudnya, Ya panjang banget bridgingnya. intinya gini, gue punya perusahaan, gue udah siapin beberapa nama agensi dari Iya, tim gue iya, yang udah iya. cari untuk meyakinkan Kamadik, oke, gue bisa ngehandle. Kalau lu ada di posisi perusahaan nih, Iya. kalau lu jadi klien, Iya. jadi Nah, misalnya misal klien, Kavika untuk meyakinkan gimana? Misalnya lo calon klien nih, lu udah ngumpulin nih ada 5-10 agensi, Iya. terus mereka ngundang kita untuk presentasi misalnya. Jadi gimana caranya meyakinkan? Yang di era digital dan masa pandemi Iya. ini ya. Pertama, Kamadi kan kekuatannya tetap harus ada di riset, tetap harus ada di kreativitas, meskipun kan kreativitas itu sebenarnya masih PR juga buat Iya. kita, karena harus kreativitas itu nggak boleh stagnan, Iya, harus harus. selalu improve. Jadi semakin kita kreatif, semakin kita bisa cari ide-ide, sebenarnya kita akan bisa menggali terus ide. Terus yang kedua, segmennya Kamadik memang lebih banyak ke arah pemerintahan sama BUMN. Karena pemerintahan umumnya itu mempunyai sistem yang rigid, yang nggak semua perusahaan bisa masuk. Apalagi agensi mau masuk ke sana ya. Apalagi agensi baru masuk birokrasinya bertingkat-tingkat, SDM-nya seperti apalah kita tahu semua. Nah, Kamadik mau masuk di bagian itu karena tidak banyak agensi yang mau masuk di pemerintahan. Ya kayak gitulah kondisi pemerintahan itu kan birokrasinya tuh
Kadang-kadang untuk hal-hal yang kita pikir di ngapain sih kayak gini harus sampai di eselon 1 misalnya. Tapi itulah. Nah, nggak banyak agensi yang bisa bertahan dengan culture pemerintahan seperti itu. Kamadik mau masuk di situ dengan segala risikonya. Lama-lama kita terbiasa juga kan. Kalau mereka nggak ada revisi, kita juga kaget nih kayaknya mereka Kok aman-aman? Kok mereka libur kali ya? Atau lagi WFH nggak mau diganggu jadi oke aja. Karena tiba-tiba jawabnya cepet yang Karena tiba-tiba loh, jawabnya kok cepet banget. Tapi kadang-kadang juga sampai besok juga nggak dibalas Iya, iya. gitu. Nah, Kamadik mau masuk di situ. Nggak banyak agensi yang mau masuk. Nah, pemerintahan itu adalah salah satu contoh klien yang lo memang akan sulit dapetin satu project dari pemerintah. But once you get them, mereka akan jadi klien yang setia. Sampai berapa? Ya, kita punya satu klien pemerintahan yang masih hampir sama kita 2 tahun dan aku pengen menduplikasi itu untuk klien-klien yang lain. Memang masih jadi PR kita sama-sama untuk dapetin itu. Karena culture di pemerintahan mau kayak gimana tetap seperti itu. Nah, Kamadik punya banyak pengalaman di situ. Jadi itu jadi bekal untuk meyakinkan. Kalau kira-kira masuk di perusahaan yang ini memang bukan target Kamadik, aku juga nggak terlalu expect. Terus yang kedua, Kamadik harganya masih kompetitif. Iya. Jadi nggak tinggi-tinggi banget, nggak mahal, nggak murah-murah banget. Gue juga ngecek red card. Iya. Oh, masih bisa. Kamadik masih kompetitif dan sebelum aku bikin red card itu gue sudah searching, nggak mau aku. Tapi menurut gue Kak, yang gue udah lihat beberapa red cardnya di Kamadik juga, itu kemungkinan besar bisa kompetitif sama malah media-media kelas radio di Jakarta. Iya. Malah sama ya, tapi Sama. radio kan hanya kalau kita lihat hanya suara doang, tidak ada visual. Ini Iya. malah kita yang banyak banget yang kita betul, kerjakan, tapi betul. dengan harga kompetitif itu ya. Nah, tapi kan kita berharapnya mereka retain. Iya. Enggak, kalau radio begitu ya sekali aja. Sekali aja. Kalau kita kan retain, jadi Apalagi aku masih kasih ada target. itu ya. Kalau pakai kita, mereka harus minimal 3 bulan. Karena kalau 1 bulan kan nggak berasa duitnya. Iya. Ya nggak sih? Dan kalau baru 1 bulan, apa yang bisa kita kasih sama klien sih? Kalau menurut gue Kan cuma baru 1 kayak- bulan kita kayak ngasih baru- report. Ya udah sebulan ini kita nggak tahu kita ke depannya baru kayak seperti apa. laporannya bikin akun doang, tapi Iya, belum iya. ada progresnya. Makanya aku rata-rata minimal 3 bulan. Iya, benar. Nah itu salah satunya selain bisa lihat lebih progresnya, jadi mereka lebih bisa trust sama kita. Terus yang kedua, ya kalau 1 bulan kita nggak ada duitnya lah, kita habis buat modal di awal aja. Jadi Udah sebenarnya ngejelasin apa? Cuma iya, udah bikin cuma doang ya. Gitu. Nah, Pembuatan sebenarnya akun. keuntungannya yang bisa masuk perusahaan itu di bulan kedua ketiga. Kalau pertama kan kita kayak baru riset, baru ngejalanin aja effortnya dulu. Mulai dulu aja mulai gitu. dulu aja kayak gimana itu. Tadi yang sempat diomongin Kak Vika juga, kita ada satu klien pemerintahan yang sampai sekarang masih setia udah 2 tahun gitu kan sama Kamadik. Susahnya gimana sih Kak ngedeliver atau mentransformasikan undang-undang begitu banyak yang kita rubah jadi konten gitu loh? Gue sebenarnya gini ya, itu PR juga sih buat gue untuk bisa mendeliver itu ke kalian. Kalau menurutku semua hal itu bisa karena biasa. Emang lu pikir gue orang hukum? Kagak. Emang lu pikir gue orang legal Apa yang paham bagian banget apa lah gitu? bagian-bagian. Enggak juga. Tapi kan emang pekerjaan kita, karena pada dasarnya kan kita memahami duluan. Kalau memahami nanti gampang lah kita rombak-rombak. Memang ada unsur beberapa untuk sampai pada titik ini sensitif, ini enggak, itu memang butuh pengalaman. Tapi sebenarnya ya itu sih, kalau aku percaya Allah bisa karena biasa. Gitu. Gue juga dulu nggak bisa amat kayak gitu, tapi lama-lama misalnya baca aturan 60 halaman, gue udah tahu tuh ibaratnya ayat ini nih yang signifikan, yang lainnya dibuang gitu. Nah karena yang itu juga yang biasa isi-isi pasal-pasal itu mengulang juga karena kebanyakan banyak ya. yang mengulang dan banyak yang penjelasan. Apalagi kayak Kak Vika udah biasa baca, ini kayaknya udah skip aja. Nah itu yang jadi keunggulan kita juga. Kita belum tentu agensi lain mau yang kayak gitu. Yang rigid gitu ya. Iya, rigid. Undang-undang mentransformasikan satu ayat, satu pasal berubah jadi satu konten yang Satu konten, tapi satu konten yang orang bacanya nggak kayak baca undang-undang. iya. Itu kan PR banget. Ternyata kayak misalnya kemarin kita bikin konten, ternyata kalau hujan itu kita nggak boleh lewat genangan air loh. Gue baru tahu itu ternyata ada di undang-undang. Tuh. Gitu. Kan nggak tahu ya. Nah, tapi kita di bahasa di undang-undang kan ribet banget. Ribet gitu banget ya. ngertinya. Padahal intinya gini, lo jangan naik motor kalau lagi becek-becek, udah itu dong pesan. Tapi penjelasannya ternyata Penjelasan dendanya sampai 500.000 gitu loh. Tapi itu sering kita abai juga padahal sering ya. abaikan. Jadi
hal-hal yang kayak gitu harus kita harus kita masukkan ke konten. Terus ada juga beberapa pesan-pesan metode PR yang kita nggak boleh pakai kata-kata negatif. Malah harusnya mempersuasif ya. Ya misalnya kita nggak boleh pakai dilarang melewati Genangan misalnya masih nggak genangan air misalnya, nggak boleh kita pakai kata dilarang. Jangan melewati genangan air, nggak boleh. Jangan melewati genangan air saat hujan menggunakan motor misalkan. Nah, misalnya jadi harus dirubah. Hati-hati saat melewati genangan air. Agak halus, padahal di bawahnya ada di boxnya. Kalau melewati lu kena denda 500.000. Karena kan tadi cuma ngomong hati-hati. Iya. Ya kan hati-hati kan artinya kalau gua nggak hati-hati nggak apa-apa juga dong. Iya. Tapi itulah bahasa-bahasa kayak gitu yang harus dimiliki sama orang agensi. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi karena gue nggak tahu juga ya, karena gue bukan nggak mendalami PR lebih jauh, katanya bahasa-bahasa kayak gitu cenderung membuat orang menolak. Jadi orang Indonesia ini semakin dilarang semakin dilakukan. Nah jadi kita deketinnya harus nggak boleh dilarang. Iya. Kalau dilarang makin ini. Jadi gimana caranya ngasih tahu? Nah itu yang sebenarnya ribet banget. Kayak gini, pernah ada satu konten yang gue bingung banget nyari kata-katanya. Pokoknya ada satu undang-undang tentang perkereta apian. Dia tulis gini, rel kereta api itu hanya tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. Misalnya ada orang jualan di rel, ada kan? Ada ya, dia deket-deket Manggarai. Suka berjemur suka biasanya. jemur orang-orang yang di pinggir Manggarai itu dia jemur baju. Jemur ikan asin, jemur kerupuk. Terus kadang-kadang ada yang foto-foto di tengah-tengah. Itu kan nggak boleh sebenarnya. Tapi kita nggak boleh bilang dilarang melakukan aktivitas lain di rel kereta, kan nggak boleh, nggak apik bahasanya. Jadi aku ganti kata-katanya kayak gini. Gunakan jalur kereta api, rel kereta api sesuai fungsinya. Nggak ngomong dilarang, nggak ngomong. Tapi padahal di boxnya ada. Di boxnya ada aturan undang-undang. Kalau lu jualan di tengah rel lu denda sekian. Nah susah loh bikin kata-kata kayak gitu. Apalagi, udah menerjemahkan dari undang-undang. Nah, ini kan konten ini sebenarnya kita agak hard selling ya, nggak apa-apa, kita nggak pernah hard selling ya, iya nggak apa-apa ya, gitu. Jadi nggak banyak agensi yang bisa bikin gue bingung, apa ya, ternyata nggak boleh jualan, nggak boleh jemur ikan asin. Banyak Chris yang jual, lu naik kereta nih ya lewat Manggarai itu ya, ada tuh jemur baju, gila, gue pikir nih, iya jemur baju di pinggir-pinggir itu, iya tahu, memang ikan, kalau seringnya ikan asin kerupuk di cepet kering itu, iya jadi panas maksudnya banget. 1 jam dijemur, kereta belum lewat dia udah angkut gitu kan. Tapi maksudnya kan ya jangan sampai lah ntar kenapa-kenapa dan itu kan mengganggu. Ya kalau jemur ikan asin nggak orangnya tabrak kucingnya kan. Ada yang ngambil, bahaya juga tapi buat hewan. Nah itu Kak Fik, kita udah ngerjain klien pemerintahan yang BUMN dan sebagainya gitu kan, yang apalagi orang-orang dalamnya usianya juga udah makin lanjut, apalagi mahamin yang minta fontnya gede-gede banget. Iya, bahasa ini. Perasaan gue fontnya udah gede banget, udah nutupin gambar. Oke lah, tapi karena mereka yang bayar ikutin aja, nggak usah ribut lah. Nah, terus selama masih bisa diterima dan dinegosiasikan, udah terima aja. Terus ini Kak Fik, gimana sih apalagi yang kita juga sering meeting bareng sama klien-klien yang bahasanya kita rubah ke sesuai targetnya gitu. Misal targetnya milenial, kita rubah kalimatnya, kayak contoh yang satu klien pemerintah kita kan bahasanya kita sasarin yang penggunaan kalimatnya tidak terlalu baku banget. Ya. Semi baku lah ya, karena undang-undang dan sebagainya harus tetap ini. Nah itu gimana sih Kak Fik untuk penyusunan kalimat yang ribet kayak gitu, gimana sih? Aku selalu bilang kan, itu makanya gue suka ngomel-ngomel sama kalian. Penulisan caption, bikin isi konten itu gimana tuh? Gini, kadang-kadang memang beberapa orang memang harus di-push harder. Jadi kalau aku suka ngomelin, masa kayak gini aja nggak bisa ya, karena kalian udah setahun di sini. Jadi menurut gue lu harus improve dong untuk hal kayak gini. Karena kan sebenarnya aku selalu bikinin contoh, nggak langsung ngasih tiba-tiba. Tapi maksud aku dari contoh-contoh yang gue kasih itu kalian bisa pelajari ini strukturnya kayak gimana. Nah tapi kalau misalnya udah contoh banyak tiba-tiba balik lagi yang ke awal kayak kalian baru masuk, ya jelas gue ya bete lah, gila aja masa gue ngajarin dari awal. Aku bete kan? Gitu, maksudku gitu. Nah kalau ditanya bagaimana resepnya, jujur kan gue juga belajar Chris, gue juga nggak sesempurna copywriter mungkin, tapi ternyata ilmu copywriter itu bisa dipelajari kalau kita banyak baca. Gue selalu bilang kan nggak ada kunci lain kok selain baca. Karena yang pertama untuk nulis hal yang sifatnya naratif kayak gitu kan harus banyak diksi, harus diksi, kosakata, matchingin. Gimana caranya lu ngayal kalau
gimana caranya lu nulis kalau nggak ada hayalan lu, Kalimatnya, kata-katanya. Nah, gimana cara lu bangun hayalan lu dari baca? Gue selalu sempetin baca loh, Chris, karena bahasa tulisan sama bahasa kita ngobrol ini beda. Ini kita ngobrol begini, kalau dibikin transkrip nih di bawah sini belum tentu sebagus kita ngobrol. Pasti kalimatnya diubah-ubah. Jadi nah seringnya itu di copy, ngomong ABC langsung ditulis jelek pasti. Kenapa gue concern ke yang situ? Karena itu jualan kita. Ibaratnya kita jualan nasi uduk. Nah, nasi uduknya ini nggak ada sambelnya, nggak ada sambal kacangnya, nggak ada tempenya. Sementara Padahal itu poin utamanya. yang membuat orang beli. Ya gimana caranya lo nggak ngasah? Jadi kalau ada yang bilang nggak tahu, nggak mau, gue harus tahu. Kecuali mungkin ada beberapa posisi seperti desainer, orang pajak, orang keuangan. Devi nulis caption nggak apa-apa, nggak bener. Karena dia udah Karena poinnya bukan ke ngerjain itu. situ, nggak, karena bukan fokusnya ke situ. Anggri sama Ojan nggak apa-apa juga kalau nulis caption nggak bener, karena mereka sudah fokus untuk cari inspirasi untuk bikin desainnya. Tapi kalau lu yang yang memang digital strategis, caption adalah salah satu jalan untuk mendorong orang beli produk kita. Lah kalau lu kagak tahu juga gimana ceritanya, gue mah jadi zero tolerance menurut gue itu. Jadi bukan gue marah karena yang kayak ini, enggak, itu zero tolerance, berarti lu nggak improve. Kita tempatkan juga, misalnya kayak contoh ada satu klien targetnya memang di sana, yang diincar di Iya. sana, kita bayangkan sebagai orang targetnya, kira-kira kita susun kalimatnya atau isi kontennya seperti Iya, apa ya, iya. yang mudah dipahami gitu ya. Mudah dipahami, dan satu lagi hati-hati karena ada beberapa hal yang sensitif yang Iya. yang menurut kita mungkin biasa aja, tapi buat klien itu akan Jadi bumerang gitu ya. berdampak sama brand dia segala macam. Jadi memang nggak gampang. Iya itu juga sih. Kelihatannya aja sih gampang, tapi pas jalan kan kalian tahu sendiri tidak semudah itu. Iya, kata teman-teman gue juga, wih enak ya Chris ya di digital konten, bikin konten atau apa. Padahal dia nggak tahu kita nyusun bikin EP-nya, Bikin EP temanya aja. apa lagi ya, isi Sampai kontennya apa ya. cari tema, iya. Iya, tapi orang ngeliat, mungkin ya beberapa yang dia lihat-lihat, oh bagus nih Chris, yang ini tentang ini. Iya, tapi dia kagak tahu Tapi nggak tahu kalau isi belakangnya. sebulan bikin 30 EP ya lo baru sampai hari kelima juga lo udah kagak ada ide. Iya. Ya kan? Nah, sementara kita berbulan-bulan ngerjain itu, tiap hari harus cari. Senin sampai Sabtu ada Tapi konten. semuanya kalau lo rajin baca, kalau lo rajin ngikutin perkembangan itu dapat aja. Ada sih. aja untuk ini Yang insight-insight baru. Transmit udah 2 tahun tuh. Dulu Transmit itu sehari 3 caption. Nggak ada sama sekali usulan dari mereka. Kalau sekarang udah ada usulan karena kita ada Transmit 20 kan. Iya. Gila itu sehari 3. Dan kita nggak pernah habis ide selama 2 tahun. Sehari 3 tuh. Iya, pernah. Waktu awal-awal Transmit. Seminggu Senin sampai apa dia? Senin sampai Sabtu, tapi Sabtu cuma 2 apa 1 gitu. Tapi yang Senin sampai Jumatnya 3. Iya. Ish. Itu Isi belum konten lain tuh ya, loh. konten. Iya, jadi- Grafis itu baru grafis ya. Atau grafis dan semua? video, Oh, grafis dan- kita combine. Malah grafis dan video malah wah banget. Kita Makanya aku grafis bilang aja kadang mikir. kalau seandainya ada yang ngeluh kayak gini, udah kalau kata gue lu kurang baca aja. Boleh sekali-kali nggak ada ide mah boleh. Tapi itulah fungsinya kita punya plan. Ibaratnya lu udah nyusun plan nih buat 1 minggu. Ya hari ke-6 lu nggak ada ide ya nggak apa-apa, kan ada backup. Tapi menurut lo Kavi, kalau untuk dalam penyusunan strategi planning konten ya. Contoh gue udah pernah bikin di bulan lalu atau 2 bulan lalu. Itu hakikatnya boleh nggak sih kita ngambil yang lama-lama kita jadikan konten lagi? Boleh aja di recreate kan? Recreate. Boleh aja. Transmit sering begitu. Tapi mungkin dari bahasanya bahasanya. berubah dan dikasih penyesuaian. Kalau oke. dulu misalnya awal-awal pandemi kita nggak ngomongin vaksin, nggak ngomongin prokes, kita cuma ngomongin orang nggak boleh keluar rumah aja. Iya, waktu itu. Dulu masker masih jarang, jadi jarang Pokoknya jangan keluar rumah lah, intinya jangan keluar rumah kalau lah. sekarang kan berkembang nih, ternyata lu harus ikut vaksin, ternyata lu kalau ada gejala gini harus isoman. Nah itu dulu. Jadi semuanya bisa. Jadi nggak 100% baru-baru bang. Banyak kok yang begitu. Itulah ya. Kalau teman-teman jangan takut kehabisan ide, bisa lihat-lihat lagi, dievaluasi konten-konten lama gitu ya. Itulah fungsinya ada editorial plan. Seharusnya kalian bangga juga sih bisa sesuatu yang gila ya. Gue nggak bisa habis ide gitu. Iya Aku sih, kalau kita pikir ya, gila kan? harus ada konten lagi. Gila kan? Orang kan biasanya kalau mentok, yang ini aja yang lama. Enggak kan enggak. Iya, bener ya. Kita kalaupun ada yang kita recreate, enggak 100% kita bikin desain baru. Pasti ada penyempurnaannya itu. Paling di headline-nya berubah ya. 70 atau 80% pasti ada perubahan. Jadi ada beberapa poin yang sebenarnya kalau di bidang digital kreatif
dituntut kreatif memang harus iya ya. Iya. Karena udah namanya digital kreatif ya kreatif, kecuali kalau digital apa ya beda lagi. Iya, beda. Makanya sebenarnya menyenangkannya di dunia ini jadi lo nggak monoton ininya itu aja. Kalau orang-orang yang di bidang-bidang tertentu kan bisa jadi itu aja karena nggak perlu ada sentuhan. Ini kan yang kita harus baca tiap hari, lihat perkembangan kayak apa. Gitu. Nah, menurut lu gimana Kavi kalau misalkan waktu-waktu misalnya Kamadik dapat klien jebret dalam setahun dapat 4 yang baru misalkan. Contoh kita ya. ada 2 kan yang baru. Iya, insya maksudnya Allah. ini kita yang existing aja kan udah lumayan banyak ya. Tiba-tiba dapat baru ada 4 deal semua nih. Maksudnya mau. Gua targetnya 5 malah sampai akhir tahun. Oke, lanjut. Ya maksudnya kayak berarti Kak Vika untuk target ke depan untuk Kamadik seperti apa tuh? Apakah oke gue nyari anak magang lagi. Gue ini. Itu udah ada rencana plannya enggak sih, Kak? Enggak. Kalau anak magang enggak terlalu ya. Mungkin bisa, mungkin iya, tapi kita tetap perlu orang dedicated sebenarnya. Tapi sebenarnya yang aku pengen banyak rubah itu lebih di struktur sama di job desk. Perlu digarisbawahi mungkin orang-orang yang nggak banyak kerja di startup itu bingung sebenarnya job desk lo apa sih, banyak banget di startup. Nah, itulah perbedaannya startup dengan yang lain. Karena gue pernah cerita kemarin di salah satu seminar kita yang online itu beberapa startup besar, nggak usah sebut namanya lah, yang hijau, yang orange itu, yang e-commerce, pink ungu, yang suka bawa orang naik motor itu juga, yang hijau-hijau itu. Waktu awal-awal pandemi, mereka banyak kurangin orang. Padahal e-commerce naik, padahal orang-orang yang butuh. Apalagi lagi pandemi orang beralih ke sana semua. Iya, orang-orang beralih ke situ. Tapi kenapa mereka ngurangin orang? Ternyata jawabannya memang untuk efisiensi pada akhirnya. Tapi uang mereka sebenarnya banyak loh. Mereka mungkin perusahaan yang tidak Kan udah sampai dekakorn kan? Iya, mungkin investornya banyak dan gede-gede gitu. Ternyata kenapa mereka harus mengurangi orang? Ternyata polanya bukan seperti pola startup. Jadi orang-orang yang ada di perusahaan itu banyak banget di spesialis. Oh, udah bidangnya lah ya. Udah di bidangnya di itu aja, yang kalau di ini si manajemennya perusahaan ini udah berpikir nih pandemi akan lama. Oh, jadi ada beberapa yang harus di-cut ya, maksudnya ya mau nggak mau ya lu harus multitasking. Nah, ngomongin masalah multitasking nih Kak, ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan orang para job seeker pencari kerja yang dilowongkan kualifikasinya persyaratan seperti ini. Kok pas masuk tiba-tiba jebret kerjaan gue A, B, C, D, E, F, G gitu loh, banyak banget. Kayak lu ya? Lo curhat ya? Enggak, maksudnya kan ini soalnya kebanyakan juga yang kita lihat kalau kualifikasi. Kalau lo curhat nanti lo bantuin Depi aja ngurus Benkulen gimana? Nambah lagi itu dong, revisi kopi dong. Iya dong. Kopi gimana aja sih? direvisi, bukan konten doang. Aduh, mampus dah. Nah itu gimana Kak? Maksudnya kalau kita lihat di beberapa lowongan pekerjaan kita lihat ya di Instagram dan sebagainya, yang terlihat kualifikasi, tapi pada saat kenyataan kita datang, lo harus bisa ini pada saat udah mulai kerja, lah kok tiba-tiba ada nambah ini gitu loh. Itu gimana sih Kak? Yang maksudnya di satu sisi bukan dari segi kantornya ya, tapi untuk ngasih tahu loh kepada para job seeker ini, ya lo harus mau nggak mau harus siap gitu loh. Itu gimana? Kalau menurut aku ya, beda lah dunia kampus sama dunia kantor itu pasti. Yang pertama ya, itu ya, berbeda. Kalau lo baru lulus, lo fresh graduate, mostly fresh graduate itu nggak semua tahu passion dan keahlian dia apa. Untuk sekarang ya? Sekarang aku rasa 70-80%. Jangan kan. Tapi gue udah tahu, gue kerja tapi kan ini. lo udah nggak boleh, sama malu udah. masih mencoba. Ya gitu lah, maksudnya gitu, ada beberapa mungkin yang udah tahu ke depannya dia mau gimana, tapi kebanyakan masih nggak tahu lah. Iya. Nah, pekerjaan pertama adalah kayak kawah Chandra di muka. Buat lo experience, buat lo gali sebenarnya gue kekuatannya di mana sih. Jadi kalau lo udah milih-milih nggak mau ngerjain A, nggak boleh ngerjain B, ya itu menurut gue masalahnya di lo. Kalau memang ada masalah lain di perusahaan yang memang terlalu push, terlalu misalnya lo ngurusin konten juga, lo ngurus pajak juga, ya itu baru boleh lo komplain. Tapi kan pekerjaan yang dikasih ke lo itu kan satu jalur. Nah, kecuali kalau DP gue suruh juga ngurusin pratesis misalnya, nah itu baru nggak FMCG diurusin sama dia. Nyambung sih, kopi kan iya, tapi kan juga. Tapi kan maksudnya ada lebih yang sistem. Ya, makanya kan? Jadi meskipun kelihatannya banyak, tapi sebenarnya garisnya cuma satu. Lo create konten aja. Nah, create konten ini bukan cuma lo create konten kelar, karena lo berhubungannya sama makhluk hidup, bukan komputer. Nah, itulah makanya harus belajar komunikasi sama klien. Di situ ada unsur customer service-nya. Mau nggak mau kan klien itu yang ngidupin kita istilahnya. Jadi
kita harus treat dia dengan baik. Jadi semua ilmunya masuk, gak? Lo nggak kerja sama mesin yang dua arah doang. Dia cuma ngasih jawaban doang kan, nggak pernah ngasih pertanyaan Betul. kalau mesin. Terus lo harus nanggepin misalnya pertanyaan netizen segala macam, nanggepin komplain pembaca, apalah segala macam. Nah, iya nggak? Ya memang harus seperti itu. Ya iya kali kalau lo pegang sosmed nih satu, nanti yang jawab pertanyaan orang lain juga, apa nggak tektokannya jadi bikin panjang? Sementara yang misalnya nih ya, lo bikin lo yang pegang kontennya tapi lo nggak mau jawabin, itu bukan kerjaan gue, itu kerjaan CS. Yang nggak bisa, yang tahu ilmunya kan lo tentang konten itu, tiba-tiba ada orang lain yang suruh. Tapi kecuali gitu. kecuali kalau memang lebih ke produk yang dijual sama perusahaannya, mungkin kita juga paham, tapi takutnya ada bahasa yang memang harusnya orang ahli atau orang yang bidang sesuai, orang perusahaannya membalas, paling kita cuma ingetin aja, oh ini ada DM yang masuk, ini ada pesan yang masuk, mungkin bisa dibalas atau apa gitu ya kalau kita ya. Iya, tetap inline. Jadi meskipun lo bilang sebanyak apa, ya banyak, tapi sebenarnya ibarat payung itu di satu payung doang, Sama di aja, satu mangkok doang. Kayak mangkok mie ayam, ya udah luminya tapi ada baksonya, ada pangsitnya, daun bawang, nah, ayamnya kayak gitu ya, masih inline-nya masih di situ juga. Ini Kopik, apa namanya yang gue mau tanyain juga tadi kan, kok gue kalau di nyari lowongan pekerjaan gue dituntut kualifikasinya begini, pas masuk beda gitu ya. Ditambah lagi jurusan gue beda nih, kayak misalkan Ojan yang teknik tiba-tiba harus buat EP yang itu. Nah, tanggapannya Kak Vika buat para teman-teman yang beranggapan seperti, ya kan jurusan gue beda, Ega jurusan teknik lingkungan, tiba-tiba Tapi Ega bisa kan? Iya. Nonton kan podcastnya yang kemarin itu? Nonton kan? Teman-teman nonton kan? Nah, itu Nonton tentang dong, nanti ada di sini ya. Nanti ada di sini ya. Ada di sini. Nah, itu dia aja maksudnya nggak pernah ngeluh ya, maksudnya ini jurusan gue beda, ilmu gue beda, tiba-tiba kok di sini gue malah Yang ngebuatin, ilmunya, ngebuatin, yang ngebuatin. jurusannya sama aja belum tentu nyambung, apalagi Tuh. yang enggak kan? Tuh. Tapi menurut gue gini, memang akhirnya 10 tahun, satu dekade terakhir ini sudah banyak jurusan-jurusan yang memang fokus ke digital marketing. Sekarang kursus-kursus juga udah banyak gitu. Udah bertebaran di online lah. Udah bertebaran di mana-mana. Tapi sebenarnya untuk bidang kita nih, ini adalah ilmu yang bisa dipelajarin. Ilmu Di yang YouTube umum. ada. Jadi nggak peduli lu mau jurusan apa selama lu mau belajar. Iya, benar. Gitu. Jadi sekarang pilihan lu deh, kalau lu memang idealis, misalnya lu jurusan peternakan. Gue mau bagian peternakan aja. Gue harus mau kerja di kandang domba, ya udah nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Tapi kan kondisinya sekarang tidak semua jurusan pekerjaan itu bisa sesuai sama jurusan. Nah, balik lagi, menurut gue sih kuliah itu sebenarnya untuk membuka pola pikir, bukan Tempat belajar gini, juga ya. lo jurusan matematika, lo belajar statistik, lo belajar Hitung-hitungan, integral, angka-angka, lo belajar kalkulus misalnya. Emang itu otomatis diterapkan di pekerjaan? Kan enggak. Ada mungkin pekerjaan yang sangat dekat dengan itu, tapi seberapa banyak? Tapi nggak apa-apa, ilmunya yang lo dapat dari jurusan matematika itu akan membuka analisis lo yang lebih luas. Nggak angka aja, lo nganalisis angka, tapi sebenarnya pengejawantahannya lo bisa terapin itu untuk analisis yang lain. Jadi nggak usah takut sih. Lo pikir jurusan gua apa? Perikanan. No. Nggak, gua sosial ekonomi perikanan. Sosial ekonomi perikanan. Ya meskipun sosial, tapi ya lebih di bidangnya kan perikanan ya. Yang tapi jadi SEO digital loh. Ya Allah. Ini aja bisa. Aku ingin jadi SEO. SEO, Si CEO. Devi tadi jurusannya apa dia? Dia jadi CEO Benkulan. Administrasi bisnis. Iya, jadi bisnis perkantoran. Tapi berarti dia cocok jadi Iya, CEO emang Benkulan kan. sesuai Iya, hitung-hitung sesuai dan berarti sebagainya. dia. Ini Kak Fik, apa namanya, ada sahabat dekat gua. Dia udah lulus cukup lama, udah sekitar setahun lebih belum dapat kerja. Jurusan mana? Jurusannya dia teknologi pangan. Oh, oke. Dia teknologi pangan. Dia Kayak pernah cerita ya. dia kuliahnya di teknologi pangan Bandung. Habis itu udah selesai, pulang ke Jakarta. Pas bertepatan gue juga pulang dari Oh iya. wisuda gue pulang ke Jakarta. Teknologi pangan jurusan bagus tuh katanya. Iya, makanya. Nah, terus ternyata gue udah jadi barista pun, gue sekarang udah enggak, sekarang masuk di digital kreatif di Kamadik. Dia masih Dia belum dapat masih dia kerjaan. gitu-gitu aja. Masih gitu-gitu aja. Sempat pernah ketemu, gue tanya, lu udah dapat surat kelulusan belum? SK kelulusan udah, SKL-nya udah keluar belum sih? Nah. Surat keterangan lulus gitu kan? Udah katanya. Udah kapan? Beberapa minggu setelah gue wisuda online gitu kan. Terus lu nggak coba-coba lamar-lamar kerjaan gitu? Ya belum sih. Emang kenapa gue tanya? Gue nyari yang sesuai jurusan gue. Langsung. Itu kapan? Dia ngomong itu Dia ngomong kalau nggak salah tuh sekitar sekarang bulan
Tapi sekarang dia September. masih nganggur. Nah, pernah gue ajak pertama kali gabung sama bisnis gue, bisnis Saladscape gue kan. Gue ajak, belum ada balasan yang nanti deh katanya. Tiba-tiba dia yang mengkontak diriku, Chris, Padahal masih nyambung tuh ya sama bisnis lo ya. iya. Iya, kepake tuh. Akhirnya dia gabung sama gue, tapi bagiannya dia untuk pembuatan konten, admin Saladscape dia. Itu yang gue transformasikan, gue kasih sharing ilmunya Kamadik ke pembuatan kontennya itu. Sotoy banget lo ya pokoknya. Iya, so tau aja, kita kan memang terlihat pinter saat so tau. Sotoy banget kan lo. Mana tuh teman lo? Pasti ilmunya sesat. Siapa tuh temannya Krisna ya? Hey, Anda, jangan Anda, komen di sini jangan ya. percaya ya, ilmunya sesat. Tapi itu maksudnya pembuatan konten yang gua kasih tau komposisi gambar, Iya, pembuatan iya, isi iya. konten seperti apa untuk bisa Tapi bagus kok gue ngeliatnya sempet Saladscape. untuk persuasif orang gimana sih percaya mau beli dan sebagainya, kan branding juga kan. Gua ajarin gini, banyak yang kalau dia udah ngebuat bisnis Baru dia gimana. nyadar ternyata ada ilmunya juga ya, Iya, nggak harus kerja di makanya situ. dia, lu pintar amat Chris, ini belajar ya? Enggak, ini pengalaman gua kerja juga Iya. dari ini. Ini Gua gua pengalaman dulu ini mah yang gue kerjain sehari-hari. iya, gue ya. gini Kavi, gue di Kamadik, gue nggak nyari channel YouTube cara buat atau cara gue nggak sama, ini bener-bener pure yang anjir, Iya. buat apa ya, gimana? Iya, Nah, iya. gue ngerjain satu klien Lo nggak pun, baca tutorial, tapi lo learning by doing. iya kan? langsung pengaplikasian. Kalau kita cuman lihat-lihat tutorial di YouTube gitu kan tanpa pengaplikasian, sama aja kayak gue buka YouTube cara menyatakan cinta ke pasangan. Dan gagal terus ya, Chris ya. Dan gue nggak tahu pasangan belum, gue pasangan belum ada. Curhat dulu, curhat. Ih, kenapa curhat sih? Soalnya itu lebih menarik. Ya, Gue bosen betul. nih ngomongin ini. Gila lu Senin, Selasa, Sabtu, Minggu. kerja kan sesuai moto Jokowi, kerja. Nah Tapi maksudnya dia nggak mau 3 periode. ya udah Ya udah, lanjut. Jadi teman lo tadi teknologi pangan. ya teknologi Dia pangan. lama nih nunggu kerjaan. Iya, karena dia mau idealisnya dia, ya gue udah capek-capek kuliah berapa tahun, Gue harus di bidang gue. ya harus bidang gue lah. Padahal Tapi lu awalnya udah nanya sama dia bahwa waktu lo kan bikin Saladscape sama temen lo yang sepupu lo yang almarhum bukan? Iya, iya, Nah, almarhum. waktu itu dia belum masuk. dia belum ada, karena gue juga nggak tahu, kirain gue masih kuliah waktu itu. Padahal bokapnya dia Padahal dia punya bisa jabatan. pengembangan produk baru tuh. Bokapnya dia punya jabatan di salah satu bank B, belakangnya A, ya tengahnya C lah. Oke. Adalah jabatan di situ. Syariah enggak itu? Oh enggak. Yang Ya, ada loh konvensional. syariahnya. Ya emang ada, tapi dia di konvensional. Nah, gue sempet ini Kavi, waktu gue di barista pun gue sempet mikir, Dia cocok juga oh tuh. ya kan temen gue kan ada bokapnya punya ada jabatan, coba gue tanya ada lowongan nggak? Ada lowongan aja, ntar gue yang berusaha juga gitu, bukan karena orang Itu dalam. enggak cocok lo kerja di bank. Namanya kita mencoba, kita kan yang tahu, kita coba-coba masukin aja gitu. Nah akhirnya gue tanya, kan bokap lo ada ini, lo nggak coba mau ini kan, nyoba. Jauh kali bidangnya. Kata dia nggak tahu ya, mungkin bukan sesuai sama mau gue juga kali kan, Tapi anak teknologi pangan banyak di bank. tapi kan maksudnya Mungkin dia sendiri yang belum pilihan, belum pilihan, tapi nanti mungkin dia bilang suatu saat kalau memang harus masuk situ coba, ya gua akan coba, kata dia gitu. Tapi sekarang masih belum gitu kan. Ya udah, sekarang masih coba untuk tetap masih di Saladscape dia kan, untuk tetap di bidang digital konten ya. Saladscape ada di bawah ini ada itunya IG-nya. Ya, ada Jadi IG-nya boleh di pesan, sini. boleh pesan. Ya, open PO setiap hari Open Kamis. PO Jakarta aja. Di Jakarta setiap hari Kamis Bisa ya. dong hari lain, tapi minimal order. Bisa ntar by DM aja, by DM IG. Iya, oke. Nah, udahlah akhirnya yang itu loh Kak, yang banyak orang sangat sampai sekarang masih idealis. Idealis. Lo tuh Ideologi antara Ya, ideologi, idealis jadinya. Iya, lu mau ngomong itu tadi. Iya. Oke. Jadi sampai sekarang pun ya, kalau kita lihat mungkin sampai kayak Iza pun, mungkin anak-anak magang dan lain sebagainya, kalau gua rasa kayak bisa jadi Firman masih ada ideologinya dia. Gue sesuai jurusan gue, sesuai minat gue, kok tiba-tiba gue Ideologi harus gua Pancasila. semua bangsa Indonesia seperti Oh, ya, oke, itu. lanjut. Maksudnya dari Ya, bidang ya. pekerjaan. Jadi masih ada yang dibawa kampusnya, kebanggaan kampusnya, kebanggaan dia Pasti. mampunya apa. Apa-apa wajar. Idealis. Nah itu gimana Kak Fik, yang harus diberitahukan secara baik? Kalau aku lihat pertama case-nya ya, Hmm. jurusan teknologi pangan tuh sebenarnya kesempatan kerjanya banyak. Dia pasti mungkin menyasarnya ke pabrik makanan. Iya, sebenarnya. pembuatan-pembuatan. Tapi sebenarnya menurutku teknologi pangan juga sekarang itu berperan kalau lo mau jadi entrepreneur, karena industri makanan itu termasuk yang ada terus loh. Maksudnya berkembang bahkan terus. ibu-ibu di rumah penghasilannya bisa ngalahin suaminya kalau masakannya banyak lagi. Itu ibu-ibu aja akhirnya bikin Iya. open PO juga, jualan-jualan.
Kenapa dimasukin di teknologi Facebook. pangan nggak masuk ke situ, nggak masuk jadi dia bisa create makanan sendiri nih. Dia bisa jadi konsultan makanan Oh iya, misalnya yang freelance. Nah, tapi memang mungkin tidak semua orang bisa digiring untuk jadi entrepreneur atau jadi freelancer. Jadi banyak lulusan atau sarjana baru yang memang mindsetnya ya udah gue menghasilkan uang itu kerja di kantor. Ya nggak ada yang salah juga, nggak ada yang jelek juga. Tapi kalau menurut aku sih sebenarnya gini, lo mau mengaplikasikan ilmu lo 100%, perusahaan itu nggak begitu. Misalnya lo ada ilmu mata kuliah ketahanan pangan bla bla bla, lo pikir itu akan kepake 100% di kantor, di kerjaan? Kagak. Tapi sebenarnya yang lebih banyak berperan di perusahaan adalah manajemen kan, manajemen macam-macam, manajemen kerjasama, manajemen waktu. Sisanya baru tentang yang teknikal tadi. Nah, Mungkin sama kayak ini Kak Fik ya, yang tadi lu di matematika yang kepake sebenarnya critical analysis lu gitu ya, yang udah terbiasa gua dengan angka-angka, ini harus dapetinnya di mana ya ini. Nah, itu ya harusnya ya. Gue pernah ditanya tuh sama temen, jadi dia ngerjain integral. Lo tau gak sih integral yang lambangnya kayak toge? Iya, gini set. Gitu. Nah, S ini kayak S. antara J sama J gitu. Gue masih bisa tuh Chris Bisa sama ngerjain yang kayak gitu. Tapi integral X 0 ya, gue masih bisa. Kalau yang atasnya kan X-1 tuh rumusnya. Tapi yang simpel-simpel lah masih bisa lah. Terus temen gue nanya gini, ngapainnya kita belajar kayak gitu ya katanya. Kayaknya yang make itu cuma orang-orang yang kerja di industri pesawat katanya. Ini sorry kalau salah, mungkin gue belum sampai ke situ ilmunya. Karena di industri pesawat itu misalnya lo pakai rumus-rumus kayak gitu, nah untuk hitung apa gitu. Berarti, tapi kenapa itu dikasih ke kita gitu, yang akhirnya nggak kepake? Gue pikir juga ya kenapa ya. Terus akhirnya gue mau jawab, oh ya karena ternyata itu membuat analisis kita lebih jalan. Kalau lo bisa ngitung-ngitung yang ribet begitu, artinya yang lebih di bawah itu standarnya lo bisa terapkan juga. Kan di dalam dunia kerja itu nggak ada rumus 1 + 1 harus jadi 2 gitu. Eksplorasinya banyak banget. Nah, satu lagi yang membuat gue percaya kalau kita terbiasa untuk analisis kayak gitu, peredaran darah di otak itu jadi lebih lancar kan. Jadi kita terbiasa tuh untuk berpikir lebih kritis. Coba abis ini gue mau bekam di ubun-ubun gue. Biar ya lancar. abis itu dijahit 5 jahitan. Oh gitu. Makin lancar peredaran darah. Gitu, jadinya gue pikir ya balik aja ke teman lo, ya nggak apa-apa dia bertahan aja dengan idealismenya. Tapi kalau menurut gue ya sebenarnya bisa menciptakan pekerjaannya juga ya. Dia nge-create makanan baru, atau dia dijualkan. bangun personal brandingnya di ini misalnya di sosial media, dia jadi freelancer atau jadi konsultan makanan. Itu banyak dibutuhkan. Nah, dia masuk ke Salascape itu jadi sesuatu yang bisa jadi portofolio dia loh. Itu gue bilang sama dia yang ini lu bisa untuk misal contoh nih, gue ngasih ada satu. Berarti lo di depan teman lo tuh keren banget ya. Wis, gila. Nggak Krisna Bayi Pratama. Misalkan ini Salascape yang kita tahu kan, healthy food, makan sayurnya bagus-bagus, seimbang juga. Gue belum makan salad hari ini. Terus lu makan satu aja udah kenyang banget, berarti kan udah cukup buat lu, udah seimbang banget untuk protein dan sebagainya. Nah, sekarang yang bisa digunakan, lu tinggal kelebihannya lagi adalah lu tulis tuh untuk kadar-kadar proteinnya, pakainya. Iya. Itu ilmunya yang berguna dari teknologi pangan. Atau dia bangun konten sosial media yang ngomongin tentang ilmu dia. Ilmunya. Jadi, dia ngasih share di LinkedIn, di Instagram. Gue banyak tuh follow yang kayak gitu, orang-orang ahli gizi yang mungkin ada juga yang pendidikannya nggak formal di pergizian dan perpanganan. Dia bikin konten-konten yang healthy lifestyle, terus dia contohin ini makanan sehat ini. Jadi ilmunya kepake, terus banyak yang follow, nama dia naik, akhirnya dia dapet job dari situ. Jadi freelance dari situ. Emang semuanya butuh proses. Jangan lo pikir lo bikin konten 2 hari besoknya job lo banyak, ya kagak. Tiba-tiba bikin konten langsung Gila 70.000 kan yang view. Bisa juga kalau lo bikin TikTok. skandal sama artis siapa gitu, iya bisa. Ya gue pakai sepatu, nggak pakai skandal gue. Kalau di sosial media kan kita tahu sekarang persaingannya sulit, tapi lebih akan sulit lagi kalau kita nggak punya sosial media. Ya nggak? Karena kita nggak tahu apa-apa. Iya. Oke, Emang, itu dia. tingkat persaingannya tambah lama tambah naik, tapi Kita pelajarin. Intinya punya sosial media kalau ingin tahu dunia luar sebagaimananya. Iya. Tapi jangan menutup diri juga apa-apa. Nggak sesuai sama pikiran lu, head comment aja.
Itu Gue nggak ada juga. waktu, kalau gue nggak suka mah nggak usah dikomen. Iya makanya udah nggak ada head comment gitu, nggak usah lah ya. gitu Iya, ya. nggak ada. Nggak ada untungnya juga gitu. Lu malah makin stres. Udah bikin konten, bikin ini nggak naik, lu stres komen-komenin orang untuk apa? Terima kasih Kak Vika. Semoga Terima selalu kasih sehat-sehat juga. juga buat kita semua, Iya, buat teman-teman Kamal oke. Friends yang udah Mau nonton. beli nasi goreng nggak? Jangan keluar dulu, kita pamit dulu, orang belum pamit. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Oke Podcast. Untuk di episode kali ini kita udah, jangan lupa beli merch Merdeka. di DigiCamps. Dan terima kasih untuk Teh Kotak yang telah mensponsori. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. See ya, bye-bye.